Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Harapan kita adalah bahwa kita dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan dan pertolongan dan perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan sekalian, kembali kita hadirkan pandangan atau uraian menarik dari calon Presiden Anies Rashid Baswedan yang merupakan bagian dari pidato kebangsaan, bagian lain ya, dengan tema yang berbeda dari pidato kebangsaan yang dilakukan di hadapan puluhan ribu relawan di tenis indoor kemarin 21 Mei 2023. Saudara sekalian, kali ini kaitan tema utamanya yang kita kutip dari ABW News ya, tanggal 22 Mei 2023. Anies Baswedan bilang pemimpin tak sensitif soal mafia, Indonesia akan rusak. Nah, itu kira-kira ini yang tema yang dicantumkan di ABW News ini. Baiklah kawan-kawan sekalian, langsung kita bacakan. Bakal calon Presiden Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Rashid Baswedan menyinggung masalah mafia di Indonesia. Anies heran sudah 25 tahun reformasi masih muncul para mafia di berbagai sektor. Kita kumpul hari ini tepat 25 tahun reformasi di Indonesia. Tapi sambil kita menengok kok bisa kita sudah 25 tahun dari reformasi, yang dulu kita bicara tentang pemberantasan kolusi, korupsi dan nepotisme, sekarang justru muncul mafia A, mafia B, mafia C, mafia D. Tutur Anies dalam pidatonya. Dilanjutkan dikatakan selanjutnya, bila pemimpin Indonesia tidak sensitif atas maraknya mafia, maka Indonesia akan rusak, sehingga ia berkomitmen untuk memberantas para mafia di tanah air jika kita pilih yang bersangkutan menjadi dan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024 mendatang. Sekarang kita berkomitmen untuk memberantas mafia-mafia yang ada di Republik ini. Proses terjadinya itu pelan-pelan, proses penyimpanannya itu juga pelan-pelan. Bila pemimpin-pemimpin Republik ini tidak sensitif pada persoalan ini, maka persoalan ini akan secara bertahap merusak Indonesia. Anies selalu mengilustrasikan tentang katak dimasukkan dalam sebuah air yang mendidih, pelan-pelan dalam panci, dengan katak yang dilempar ke dalam panci berisi air mendidih. Katak bila dimasukkan ke dalam sebuah panci yang airnya dingin, kemudian pancinya taruh di kompor, nyalakan kompornya pelan-pelan. Air di situ asalnya dingin, lama-lama menjadi panas, lama-lama mendidih, dan katak itu pun akan mati di dalam didihan air tersebut. Itu caranya pelan-pelan katanya. Tapi kalau katak dilempar ke panci yang airnya mendidih, dia langsung melompat. Tapi kalau dipanaskan pelan-pelan, dia mati mendidih, dia mati secara pelan dalam didihan air tersebut. Selanjutnya dikatakan bahwa Anies Baswedan menyatakan pemerintah daerah harus bisa menyelesaikan masalah internal sendiri tanpa campur tangan atau bantuan dari pemerintah pusat. Namun, kata Anies, saat ini pemerintah pusat kerap kali ikut campur alias dengan menyelesaikan masalah daerah. Kita punya masalah banyak, sebagian masalah itu harus diselesaikan di daerah, sebagian diselesaikan di pusat. Kalau daerah tidak bisa menyelesaikannya, maka harus dicari cara agar daerah bisa menyelesaikannya, kata Anies Rashid Baswedan. Nah, ini saudara sekalian, ini terkait dengan masalah otonomi daerah ya. Memang di zaman Jokowi ini terasa otonomi daerah itu hilang ya, yang dirancang, yang merupakan salah satu produk tuntutan rakyat di masa reformasi itu. Hampir seluruh kewenangan perizinan yang tadinya menjadi kewenangan daerah itu ditarik ke Jakarta, diambil alih. Terutama izin-izin kecil pun diambil alih dengan berbagai macam alasan, seperti yang izin yang terjadi di Kementerian Investasi, termasuk di izin-izin yang lain lah, hampir semuanya ditarik ke Jakarta.
sehingga dianggap itu melanggar spirit dari Undang-Undang Otonomi Daerah. Nah, sehingga Anies mengatakan jika itu bukan cara pengelolaan negara yang baik, ya kalau ada masalah yang tidak bisa diselesaikan ditarik ke Jakarta, dan belum tentu juga bisa diselesaikan gitu. Nah, sehingga menurut Anies, apabila pemerintah pusat terus mengambil alih masalah daerah, maka Pemda akan kesulitan di masa depan. Selain itu akan terjadi sentralisasi pusat kembali. Ya, akan terjadi bukan desentralisasi tapi sentralisasi lagi kekuasaan politik, ekonomi dan lain sebagainya. Oh iya, kita ulangi. Atau kita terus sekalian. Tapi kalau daerah tidak bisa menyelesaikan dan diambil ke pusat dan ujungnya tidak selesai juga, ya, ujungnya tidak diambil alih ke pusat dan ujungnya juga pemerintah pusat tidak menyelesaikan juga, ya, maka menyulitkan masa depan orang-orang di daerah. Kita punya kecenderungan kalau di daerah tidak jalan, ambil alih ke pusat, dilakukan sentralisasi. Itu yang terjadi hari ini. Saudara sekalian, itulah yang yang kita barusan sampaikan tentang ada dua hal pokok di sini, yaitu pertama tentang mafia yang nyaris para mafioso ini bekerja dan nyaris menguasai negeri kita ini, mulai dari sektor pemerintahan, ekonomi, penegakan hukum dan lain sebagainya. Itu yang kemudian disorot oleh Anies Baswedan dalam pidatonya. Bahkan dalam pidatonya itu termasuk menunjukkan bukti bagaimana mafioso bekerja dan melibatkan para petinggi-petinggi penegak hukum kita, terutama di Polri, ya. Sampai apa yang kita sebut dengan kasus Sambo yang membunuh anak buahnya sendiri, ya, yang menggemparkan itu Jenderal Bintang 2, kemudian Jenderal Bintang 2 kedua yaitu mantan Kapolda Riau atau Kapolda Jawa Timur yang ditangkap karena dianggap terlibat dalam perdagangan narkotika regional maupun internasional, ya. Belum lagi yang lain-lain, ya, masih banyak lagi. Kemudian kasus-kasus para hakim yang ditangkap karena korupsi dan suap menyuap yang diduga juga melibatkan jaringan mafia di dalamnya. Juga di kejaksaan banyak aparat kejaksaan yang terlibat dalam kasus-kasus suap menyuap dan lain sebagainya. Walhasil itu di sektor hukum dan masih banyak lagi yang tidak terungkap, belum diungkapkan satu persatu. Yang kedua tentang distribusi pupuk. Sektor ekonomi, misalnya sektor pupuk itu jadi mahal dan lain karena melibatkan mafia, kutipan dan sebagainya. Mereka yang wajib seharusnya mendapatkan pupuk para petani itu justru mereka tidak mendapatkan dengan harga yang murah. Atau mereka seharusnya disubsidi, justru mereka tidak disubsidi. Kasus misalnya mobil listrik. Yang seharusnya yang disubsidi itu mobil-mobil angkutan umum yang itu merupakan mobil publik, ya, yang tentunya akan menguntungkan publik. Justru yang disubsidi adalah mobil-mobil dan motor-motor pribadi, yang justru kita heran, yang orang-orang yang mobil-mobil pribadi ini kan orang-orang kaya, kenapa disubsidi? Itu yang diprotes oleh Anies Baswedan dalam pidatonya di depan relawan Amanat Indonesia, juga di tenis indoor Jakarta sekitar 1 bulan yang lalu. Nah, dan masih banyak lagi. Ini kemudian soal otonomi daerah yang telah dilanggar prinsip-prinsipnya. Banyak hal telah ditarik oleh pemerintah, telah terjadi sentralisasi yang tadinya desentralisasi dengan semangat otonomi daerah, dan ini merupakan semangat produk reformasi. Saat ini semuanya ditarik ke pusat, dan masalah-masalah yang ditarik ke pusat itu juga belum tentu juga diselesaikan. Akhirnya apa? Mengganggu hubungan pusat dan daerah, dan itu juga bisa mengganggu proses peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah tersebut. Nah, kawan-kawan sekalian, itulah kira-kira semangat yang kita tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan terkait dengan dua hal ini, yaitu merajalanya mafia tingkat negara yang harus dilawan dan soal otonomi daerah. Kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.